Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelku Della Nurzamil. Di siang hari ini saya ingin berbagi informasi tentang tips cara mengatasi rasa gengsi teman-temanku semua dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Moga-moga dijauhkan dari sifat gengsi, karena sifat gengsi itu ya yang akan menghancurkan kita, teman-teman. Dan semoga video-videoku banyak sisi positifnya dan bermanfaat buat saudara-saudaraku di sana. Tip yang pertama, mengatasi rasa gengsi itu gimana ya? Gimana ya Mbak Della? Yang pertama, jangan hidup dengan mendengar kata orang. Misalnya apa, teman-teman? Misalnya orang bilang, baju kamu jelek banget, kok kamu masih pakai ya, kayak gitu. Padahal kalian itu masih merasa nyaman dengan baju itu, akhirnya kalian buang. Misalnya seandainya kalian masalah HP kalian itu harganya murah dan juga masih layak dipakai, tapi orang lain bilang, HP kamu itu keluaran lama. Gengsi dong kalau kamu pakai HP kayak gitu. Ini ada pengeluaran baru, beli yang baru yang lebih bagus kayak gitu. Akhirnya kalian membeli HP yang baru dan akhirnya HP yang lama pun kebuang, sia-sia, gak manfaat. Itu sangat merugikan diri kita. Jauhilah sifat gengsi itu, teman-teman. Sifat gengsi itu yang ada hanya akan menghancurkan hidup kita. Terkadang uang kita itu akhirnya kita ngutang, ngeridit, terus ngutang-ngutang ke sana kemari untuk memenuhi rasa gengsi kita. Bagiku itu tidak penting banget, teman-teman. Hiduplah dengan nyaman dengan kemampuan kita, dengan kesederhanaan kita. Walaupun baju ini terlihat jelek, kalau akunya nyaman ya aku pakai. Kenapa orang lain kalau nggak nyaman jangan dilihat? Menurutku kayak gitu. Tapi semoga kalian itu harus memilah-milah. Memilah-milah gimana, Mbak? Kayak gitu. Baju itu kalau dipakai di rumah juga masih enak dipakai, masih nyaman, maksudnya jangan dibuang kayak gitulah. Gengsi itu terlihat simple, teman-teman, tapi itu sangat menghancurkan kita banget. Rasa gengsi itu seperti semua orang itu punya. Kadang kita itu nggak tahu kenapa ya barang itu masih layak seperti HP itu semua orang itu mayoritas pakainya apa? WhatsApp, Facebook, YouTube, itu masih semua bisa pakai, harga murah pun pakainya juga itu. Juga kamu pakai iPhone pun yang dipakai juga itu, Facebook, WhatsApp, YouTube, paling game kayak gitu-gitu. Tapi kamu beli harga 20 juta kayak gitu, dengan yang dibeli harga 2 juta, kegunaannya sama. Kenapa kalian harus membuang uang sebanyak itu? Karena untuk menuruti rasa gengsi kalian. Aku kalau pakai HP ini terlihat wow, terlihat aku kaya, terlihat saya itu orang punya duit. Bagiku itu nggak penting, teman-teman. Yang penting aku punya tabungan, orang lain tidak tahu, yang tahu hanya aku. Menurut aku kayak gitu. Tip yang kedua, jangan ikut-ikutan orang lain. Misalnya ikut-ikutan apa, Mbak? Kayak gitu. Ikut-ikutan dengan kehidupan orang lain. Misalnya orang lain beli mobil bagus, Fortuner, kalian juga ngikut beli Fortuner. Padahal kalian tabungannya itu minim banget. Akhirnya kalian itu ngutang, ngeredit, terus pinjam ke sana kemari. Bagiku itu nggak penting, teman-teman. Belilah barang yang menurut kalian itu manfaat, berguna. Ya Fortuner memang berguna, tapi itu untuk gengsi-gengsi dong. Terus kalian juga tabungannya minim banget. Itu bagiku
nggak penting banget teman-teman. Belilah hal yang kepake kayak gitu. Terus seandainya kalian punya uang 200 juta, kalian beli mobil mewah, habis, nggak ada tabungan, yang ada kalian nggak punya uang. Kalau menurut saya 200 juta, yang 100 buat beli mobil, yang 100 buat ditabung. Sewaktu-waktu kita sakit, kita membutuhkan, anak butuh biaya, kita masih ada tabungan. Jangan semua uang itu kita gunakan, sisihkan sedikit untuk diri kita. Pandai-pandailah kita itu menabung, supaya kita itu tidak bingung atau gimana ya, muspro atau wong Jawa itu ngarani muspro teman-teman. Duit sepiro-piro entek, uang sebanyak apapun habis untuk menuruti gengsi. Terus akhirnya yang ada rumah itu full dengan barang alias sampah. Kalau kalian itu bukan menuruti kebutuhan, yang ada rumah isinya itu sampah. Menurut saya kayak gitu teman-teman. Dan belilah barang yang sekiranya Anda butuhkan. Misalnya kalian itu lapar, kalian beli makanan. Kalian itu pengen jalan, kalau kalian itu belinya motor atau mobil, ya semampu kantong kita aja kayak gitu. Tidak untuk menuruti gengsi biar dilihat wow. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa Mbak Dela? Maksudnya ikut-ikutan orang lain, karena kemampuan kalian bukan seperti kemampuan orang lain. Orang lain beli barang mahal, kalian ngikut. Yang orang lain beli gini, kalian ngikut. Yang ada kalian akan sengsara, dan juga yang ada kalian akan lelah, karena itu bukan kebutuhan kita, itu kebutuhan orang lain. Kenapa kalian itu harus ngikutin orang lain? Terus orang lain begini, kamu ngikutin begini, orang lain begini, kamu ngikutin begitu. Itu lelah banget teman-teman. Hiduplah dengan diri kalian sendiri, hiduplah dengan apa yang kalian mampu sendiri. Jangan mengikuti orang lain. Orang lain beli Fortuner, kalian gengsi dong, orang itu beli gini, masa aku nggak bisa? Akhirnya pinjem utang, pinjem bank, pinjem ini, kesana kemari, kredit apa kan sana. Ya, lelah nggak? Lelah nggak? Terus kebutuhan itu manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya kan? Gunakan uang kita itu di tempatnya teman-teman. Seandainya kalian punya tabungan 100 juta, gunakan yang manfaat. Haruslah kalian itu mewajibkan diri kalian itu mempunyai tabungan untuk kalian tahu nggak, orang ikut-ikutan itu yang ada dia akan jatuh. Seandainya saya dengan A dan B, ditanya si A, kamu mau ke mana? Ke pasar, ya kan? Ke pasar. Dia tahu tujuannya ke pasar itu ngapain. Lah si B ditanya, aku juga mau ke pasar, tapi dia ngikut sama si A. Terus kamu ke pasar itu mau ngapain? Dia juga pelongo-pelongo, nggak tahu tujuannya itu pasar itu ngapain, cuma ngikut, ngintil. Kalau si A ini jatuh, si B juga ikut jatuh. Kalau si A ini ngabisin uang, si B juga ngabisin uang kan. Hiduplah dengan diri kita sendiri teman-teman, karena kalau kita itu punya tujuan, hidup itu akan tertata rapi. Seandainya saya pengen di umur 40 saya ingin punya rumah kayak gitu ya, itu kan keinginan kita. Aku kerja banting tulang untuk saya tabung untuk membeli rumah itu. Setelah itu kita tahu uang itu segini, 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 itu tahu tempat-tempatnya uang itu. Tapi kalau kita ngikutin orang, nggak tahu. Aku juga nggak tahu itu maksudnya. Orang kadang ada ya, orang gengsi itu berlebihan banget,
nggak penting teman-teman. Hiduplah dengan diri kita sendiri, dengan kehidupan yang sederhana. Dan yang ketiga, belajarlah hidup sederhana, apa adanya di diri kita, kayak gitu teman-teman. Karena hidup sederhana itu nyaman dan bahagia banget teman-teman. Kayak saya itu orang banyak banget yang ngomongin aku tentang begini begitu, begini begitu, tapi itu orang lain nggak tahu diri aku. Yang tahu kan aku sendiri. Orang lain cuma melihat, aku yang jalanin, aku happy dengan hidup aku sendiri. Walau aku tuh emang sederhana banget teman-teman. Karena aku itu dari kecil sudah belajar mandiri. Jadi aku itu udah terbiasa hidup sederhana. Makan sama sambal udah enak banget. Makan sama sambal sama kerupuk, ngabisin nasi teman-teman. Sederhana tapi nikmat banget. Kenapa kita harus nggak punya uang beli ini beli gitu? Bagi gitu nggak penting. Orang lain mau ngomong aku, ih kayak kere, kayak gini, dokumen. Aku nggak mau tahu. Yang penting hidupku bahagia, hidup aku nyaman, hidup aku tidak ngutang-ngutang sana ke sini. Sederhana juga bukan rendahan kan, tapi kita punya tabungan. Belajarlah untuk menabung teman-teman, karena kita tidak tahu akan hari besok. Uang digunain jadi barang, tapi kita nggak punya uang, itu bagiku nggak banget kayak gitu. Sisihkan uang kita itu untuk tabungan, untuk orang lain tidak tahu kalau kita itu punya tabungan kayak gitu. Barang itu sebanyak apapun, lama-lama akan jadi sampah juga. Kamu beli mobil sehebat apapun, bertahun-tahun, lama-lama juga akan menurun uang kalian. Tapi belilah yang digunakan saja, dan sisanya untuk ditabung biar kalian itu masa depannya lebih bagus. Itu tadi tip mengatasi rasa gengsi yang berlebihan teman-teman. Semoga teman-temanku, saudara-saudaraku di sana dijauhkan dari sifat gengsi dan bisa hidup dengan sederhana dan apa adanya di diri kita. Tidak usah membesarkan rasa gengsi yang berlebihan yang ada akan menghancurkan diri kita. Kalau saya ini sudah terbiasa hidup sederhana dan apa adanya, karena dari kecil saya sudah mandiri, belajar hidup di luaran sendiri. Jadi kalau misalnya saya itu susah, berpakaian jelek kayak apapun, itu memang diri saya. Jadi saya udah mensyukuri semuanya. Mungkin tutur kata saya sudah kesana ke ngelantur tidak karuan. Mungkin kalian juga bosen. Mohon dimaklumi karena saya juga bukan orang berpendidikan. Aku ucapin mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau menyakiti orang lain. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.